Hai, saya Markus dari Roots of Cheng. Berikut ini adalah terjemahan video oleh Audiodub yang disetujui oleh saya. Bersenang-senanglah. Saatnya melakukan ini. Saya sedikit gugup. Jika Anda tidak tahu, sudah waktunya pergi. Saatnya menuju Indo. Angin sedikit mereda, awan sedikit cerah. Saya membuatnya Indonesia. Sekitar 3,5 jam mendayung dari sisi lain pulau ini, Anda tidak dapat melihat Malaysia lagi. Itu sulit. Itu sedikit lebih lama dari yang diharapkan. Saya berpikir 2 jam. Begitu saya mulai pergi, rasanya lebih seperti 3 jam. Total 3,5 atau lebih untuk sampai ke tempat saya berkemah di sini, yang lumayan-lumayan. Ini adalah tempat pertama yang saya coba. Saya baru saja melihat tempat berpasir kecil di sini dan saya berhenti berkayak. Jelas, seseorang pernah ke sini sebelumnya. Saya berasumsi ada semacam jebakan ikan. Atau mungkin ini untuk mengikat perahu. Ada tenda lain di sebelah sana. Itu semacam tempat berlindung sementara. Saya menemukan tempat di sini. Sangat bodoh. Sepetak kecil berumput di tempat yang terlihat seperti reruntuhan dermaga tua di sini. Dan Anda bisa melihatnya membentang sampai ke air. Dan itu adalah pekerjaan pasangan bata yang layak dari 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu. Menurunkan kayak, menyeret barang-barang saya ke sana dan kemudian menyeret kayak ke sini dan mengikatnya ke pohon di atas sini. Karena, seperti yang Anda lihat, ini adalah pohon bakau di sini, dan Anda bisa melihat seberapa tinggi airnya. Air sampai ke akar-akar itu. Jadi perahu saya akan terapung di suatu titik malam ini, meskipun jaraknya sejauh itu dari laut. Ya, saya pergi untuk memasang tenda dan menyadari bahwa salah satu pemungutan suara hilang sehingga tidak menempel di tempat yang seharusnya. Jadi saya melihat tenda yang sangat miring. Ini sudah menjadi tenda yang cukup jelek untuk memulai. Syukurlah, saya berhasil mencabut sesuatu dengan cukup cepat dan benda itu tetap berdiri. Ini cukup bagus. Ketika saya sampai di sini, nyamuk-nyamuknya menggila. Saya pikir saya mendapat 10 kali seperti dalam beberapa menit. Saya mengoleskan obat nyamuk seperti tongkat deodoran, dan itu tidak menghentikan mereka. Mereka masih mulai menggigit, tapi sekarang saya memakai celana, dan saya rasa itu hanya mantra singkat nyamuk karena mereka sepertinya sudah pergi. Anehnya, itu adalah hari yang berat, banyak gugup, banyak stres. Aku butuh makan. Saya perlu tidur karena saya lelah. Aku lelah. Selamat datang di Indonesia. Selamat datang di Indonesia. Itu bukan aksen Indonesia. Yah, saya rasa itu mungkin untuk sebagian orang. Tapi itu bukan usaha saya dengan aksen Indonesia. Itu hanya aksen sejenis. Oh, saya melihat beberapa rumah di seberang jalan. Jauh di sana. Apakah kamu melihat itu? Satu atau dua rumah. Baiklah. Selamat malam. Selamat malam. Jadi saya menyadari Anda mungkin ingin tahu apa yang saya makan untuk makan malam. Aku makan sekaleng makarel dan saus tomat museli, dengan kacang-kacangan, kismis, ghee, dan air. Oh, dan saya punya beberapa serpihan rumput laut Korea. Ya, itu benar-benar makanan gourmet. Saya lupa menyebutkan bahwa ada sesuatu yang tampak seperti jejak binatang menuju hutan dari tenda saya. Sepertinya hewan yang cukup besar. Bisa jadi manusia. Lebih mirip harimau Sumatera, itulah yang saya pikirkan. Jadi saya pipis sedikit di sekitar tenda saya berharap untuk memberitahu dia bahwa ini adalah wilayah saya. Mudah-mudahan, itu bukan wilayahnya. Yeah.
Oh, buta di sana. Aku akan menutup mataku. Baik, selamat malam. Selamat pagi. Tidur yang cukup nyenyak tadi malam. Aku pasti punya cukup waktu. Bangun beberapa kali karena ombak menerjang tepat di luar tenda saya. Airnya cukup banyak datang langsung ke tempat pasir ada. Jadi, cukup dekat. Sangat senang saya mengangkat kayak jauh-jauh dari air di sini. Kalau tidak, itu mungkin akan terciprat di sekitar pohon di bawah sana karena saya hanya memiliki satu tali untuk mengikatnya. Bukan skenario terbaik untuk itu. Airnya sangat dekat, yang saya pikir itu kemungkinan. Saya tahu bulan agak purnama. Saya bisa melihat dari mana air itu sebelumnya berada tepat di luar pintu saya. Itu membangunkan saya beberapa kali. Dan kemudian juga ini adalah luasnya ventilasi di tenda saya. Jadi saya berusaha agar pintu jaring besar ini tetap terbuka sebanyak mungkin. Tapi saat hujan mulai turun, itu mulai tersandung pada saya tentu saja. Jadi saya harus menutupnya. Ketika saya melakukan itu, banyak sekali bak kecil yang masuk. Saya tidak tahu apakah Anda dapat melihat orang-orang kecil ini. Bertonton lalat pasir kecil, menurut saya. Setiap kali saya membuka layar untuk menutup pintu utama, mereka masuk. Desain tenda ini cukup sampah. Dan orang-orang itu menggigit seperti orang gila yang haus darah. Hari besar hari ini. Aku akan mendayung di seluruh pulau, kurasa. Tergantung pada apa yang dilakukan angin ini, saya mungkin memiliki rute yang lebih pendek. Atau saya mungkin pergi jauh-jauh di sekitar pulau. Saya terbuka untuk keduanya. Bagaimanapun, saya harus mencari makanan dan air. Aku punya cukup waktu untuk pagi hari, tapi aku akan sangat lapar dan haus saat makan siang. Saya harus mencari tempat. Saya tahu ada tempat di sekitar. Lalu saya harus check-in imigrasi di Indonesia. Angin dijadwalkan sangat kencang, yang merupakan bagian dari alasan mengapa saya berencana untuk pergi jauh di sekitar pulau. Tapi sangat tenang sekarang. Jadi mungkin aku bisa mengalahkan angin. Aku akan menelepon. Saatnya membuat gandum dengan chia dan almond dan kismis. Mungkin setengah apel, aku akan baik-baik saja. Aku sudah penuh. Siap berangkat ke perairan Indonesia. Hari ketiga dari petualangan Big Kayak. Perkemahan saya dari tadi malam. Semuanya basah kuyup. Menantikan untuk kembali ke air dan semoga menemukan tempat yang kering untuk tidur malam ini. Cukup tenang di luar sana sekarang. Seharusnya anginnya cukup kencang, jadi saya mencoba mencari tahu apakah saya akan ke kanan atau kiri. Keputusan. Kalau saya jalan ke sana, jaraknya sekitar 15 km. Tetapi jika angin bertiup kencang, saya akan langsung mendayung ke dalamnya. Jika saya pergi ke sana sekitar 25 km, saya akan terlindung dari angin sampai saya berada dalam jarak sekitar 5 km. Saat ini, ada sedikit arus yang mengalir ke sana. Saya tergoda untuk pergi dengan cara ini. Bagaimana menurut Anda? Ke sana atau ke sana? Jadi saya memutuskan untuk pergi dengan benar, dan saya pikir itu adalah keputusan yang bagus. Sejauh ini, angin cukup ringan dan sepertinya aku akan mendapat perlindungan dari daratan di sana. Saya menuju ke intinya dan Anda bisa melihatnya di belakang pilar di sana, di sebelah kiri. Cukup tenang. Lautan benar-benar lembut sekarang, terutama karena saya pikir sebagian besar angin datang dari belakang daratan ini, yang mungkin akan langsung saya temui jika saya pergi ke seberang. Tapi pada dasarnya saya memasukkan kayak ke dalam air. Ini mulai belok ke kanan, jadi saya putuskan untuk ke kanan. Terkadang begitulah cara saya membuat keputusan. Saya membiarkan alam memutuskan untuk saya. Biasanya lebih spesifik berkaitan dengan ramalan cuaca dan hujan dan kondisi apapun yang saya alami. Tapi ini lebih halus. Petunjuk halus dari alam menyuruh saya pergi ke kanan. Saya senang. Apa kamu senang? Karena saya mendapat apel Pacific Queen dari Selandia Baru. Mereka sebenarnya cukup bagus. Saya mempercayai apel dari Selandia Baru lebih dari yang saya percaya pada apel dari China karena mereka adalah salah satu buah yang paling banyak disemprotkan. Dan saya yakin China telah membuat jenis semprotan mereka sendiri. Ya, Selandia Baru, mungkin. Siapa tahu, mungkin Selandia Baru lebih buruk. Tapi saya tahu Selandia Baru sedang mengupayakan produk organik di seluruh negeri. 100%. Saya tidak tahu apakah mereka akan melakukannya atau tidak. Saya yakin berharap begitu.
Palka kecil favorit saya di atas kapal. Tepat di depan tempat saya duduk. Tebing merah yang bagus. Sepertinya mereka merebut kembali sebagian laut di sana atau mengklaim. Tidak terlihat seperti itu di peta sebelumnya. Jadi saya akan membahasnya di sana. Sekitar 5 km. Semoga saya bisa jelas ke Indonesia di sana. Bisakah saya masuk ke Indonesia? Apakah mereka akan memborgol saya? Apakah mereka akan menangkap saya? Akankah mereka melambai? Apakah mereka akan melihat saya dengan rasa ingin tahu? Ya, tentu saja. Akankah mereka mengizinkan saya masuk? Aku pikir begitu. Bagaimana Anda tidak bisa membiarkan orang ini? Saya menantikan kekeringan. Ini adalah tempat yang cukup keren di sini. Tepat di samping Pulau Cardamone. Hampir di sepanjang garis pantai ini, orang-orang telah membangun gubuk-gubuk kecil pemancingan yang dibangun dengan rapuh di atas apa yang tampak seperti tongkat besar. Ini adalah salah satu yang terlihat lebih bagus. Beberapa di antaranya hanya melibatkan kursi. Banyak dari mereka tampaknya telah ditinggalkan. Cukup keren. Anda melihat seorang ayah dan putranya terus menyerang mereka. Di satu sisi, mereka seperti pondok kecil. Meskipun mereka hanya digunakan untuk hari itu, aku ragu ada yang pernah tidur di sini. Meskipun mungkin itu akan menjadi tempat yang bagus untuk tidur. Saya siap untuk itu. Itu dia, Karimun. Saya berhenti naik kayak, tepat di terminal tempat saya bisa memberitahu orang-orang melalui imigrasi dan bea cukai. Ada seperti tanda keberangkatan dan kedatangan. Tidak ada tempat untuk benar-benar membawa kayak dengan aman di darat dan juga tidak ada tempat yang bagus untuk menambatkannya. Jadi saya hanya mengikatnya ke tua usang ini, dipaku bersama, sepotong kotoran tangga. Saya mengikatnya dengan 5 tali berbeda ke atasnya, seperti jalan baja yang tingginya sekitar 10 kaki. Bukan cara yang paling meyakinkan atau nyaman untuk masuk dan pergi ke imigrasi. Berhasil, itu menahan berat badan saya. Saya memastikan untuk menahan untuk meletakkan kaki saya tepat di tempat paku berada pada benda ini. Saya menaiki tangga, untungnya tidak ada perahu lain di sana. Hanya ada satu petugas imigrasi di telepon ini. Bahkan tidak menyadariku. Berjalanlah sampai aku seperti, halo. Dan dia menatapku, seperti apa? Kamu berasal dari mana, apa yang sedang kamu lakukan? Saya seperti, oh, saya kayak dari Malaysia. Dia seperti, serius, dia melihat ke bawah dan bisa melihat kayak saya bertepuk tangan di dekat dermaga feri di sana. Dan dia sangat curiga, ingin tahu, dipicu. Orang-orang yang lebih muda di dekatnya berkata, apa? Anda kayak dari Malaysia? Ya, saya memberinya paspor saya. Memberitahu dia bahwa saya memiliki visa Indonesia. Saya juga menunjukkan kepadanya surat dukungan saya dari Gord Jones. Terima kasih, Gord, temanku, yang berada di parlemen di Kanada. Hal pertama yang dia lakukan disebut atasannya. Sementara itu, semua kapten kapal feri datang dan berfoto dengan saya, berfoto selfie, anak-anak pun berfoto selfie. Saya menunjukkan situs saya kepada mereka. Mereka bersemangat karena pasti telah mengambil foto dengan 15 orang sementara petugas imigrasi ini masih mencoba mencari cara untuk membawa saya ke pedesaan. Dia kembali setelah beberapa saat dan berkata, kami tidak dapat menerima yah dan kayak di sini. Asal kamu tahu, dan saya seperti, oh, benarkah? Oke, saya tidak benar-benar membuat keributan. Saya tidak banyak bicara pada saat itu. Saya hanya tersenyum dan berkata, oke, ya, saya pikir saya hanya bersikap santai tentang itu. Saya pikir pilihan mereka agak tipis. Entah mereka memberitahu saya bahwa saya harus berkayak sejauh 150 km ke Batam untuk membersihkannya atau mereka menangkap saya. Atau mereka memaksa saya naik feri ke luar negeri. Dan saya benar-benar tidak berpikir mereka akan melakukan semua itu. Sebagian karena saya menerima surat saya, sebagian karena saya baru saja berkayak dari Malaysia yang memang pantas dihormati. Saya pikir dalam benak mereka, bukan berarti saya merasa mereka pantas dihormati, tetapi saya pikir mereka pikir itu pantas dihormati. Mereka tahu, saya melakukan apa yang saya lakukan. Dan aku bukan omong kosong. Saya memiliki ekspedisi resmi yang sedang berlangsung. Mereka ingin membantu saya. Akhirnya dia mendapat izin dari bosnya dan dia mencap paspor saya. Semuanya bagus. Mereka membiarkan saya masuk ke Indonesia. Saya merasa lega, sangat bersemangat. Dan itu dia, saya di Indonesia. Dan disinilah aku sekarang.